Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah seorang pendaki yang ditemani sosok misterius saat melakukan solo hiking ke puncak Gunung Panderman. Kisah ini ditulis oleh Ed Siskanoviu yang ditulis di akun media sosial Twitternya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Untuk yang suka video-video seperti ini, bolehlah di-share ke semua sosial medianya, atau juga boleh tinggalkan jempol kalian atau like jika kalian suka konten seperti ini. Jika kalian tidak suka konten-konten seperti ini atau tidak suka sama video ini, boleh banget untuk tekan tombol dislike-nya. Oke, gak usah terlalu lama lagi, langsung saja kita ceritanya. Simak baik-baik ya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Cerita ini terjadi pada tahun 2016. Gunung Panderman berada di Kota Batu. Tinggi gunung ini yaitu 2045 mdpl. Rudy adalah seorang yang hobi sekali hiking. Rumahnya yang dekat dengan Gunung Panderman membuatnya sering melakukan solo hiking sendiri ke sana. Namun, saat itu memang idenya sedang dibuat sadar oleh alam. Saat itu, perasaannya ragu-ragu antara ingin pergi atau tidak. Suara hatinya memberikan sinyal yang sangat amat terasa saat itu. Rudy tidak pernah takut karena dirinya tipe laki-laki yang lebih tenang dan santai. Hantu. Tidak pernah dirinya merasakan ketakutan untuk makhluk yang satu ini. Bahkan dirinya pernah suatu ketika bermain ke rumah kontrakan temannya yang dikatakan angker di daerah Dieng. Dia bercerita bahwa rumah itu dihuni sosok hantu kuntilanak dan pernah mengganggu dia dan temannya saat malam hari. Saat itu dia sedang makan malam dan asik nonton TV. Kemudian terdengar suara cekikikan perempuan dari luar jendela, hingga kejadian pintu digedor berulang kali. Tidak dia hiraukan. Temannya saat itu sudah ketakutan, namun tidak kepada Rudy. Baginya, takut itu hanya berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang lain. Tok, tok, tok. Suara pintu terketuk dari luar. Rud, bukaan Rud. Siapa itu? Jam segini aku ditamui orang aneh. Rudy hanya tertawa melihat Tony yang sedang ketakutan. Tony sudah kesal dengan tingkah Rudy. Rudy kemudian berdiri dan mendekati pintu itu dan membukanya. Tidak ada siapapun saat itu di luar rumah. Hanya keheningan malam dan angin yang berhembus syahdu ke dalam rumah. Tidak ada. Sudah, percuma. Ruth, yang benar saja. Kalau ada ya suruh masuk. Nah ini kalau sudah jelas gak ada, berarti setan dong. Ya Allah Rudy. Rudy hanya melihatnya dengan tatapan malas. Rudy sudah menyiapkan kata-kata jika terjadi sesuatu seperti itu lagi nanti. Tony sudah khawatir karena jelas dirinya sudah berpikir bahwa yang mengetuk pintu itu adalah Mbak Kunti, penunggu rumah itu yang sangat jahil sekali. Ternyata selang beberapa menit terdengar suara ketukan itu lagi. Kali ini bukan main. Ketukan tersebut mengetuk berkali-kali dan cepat tanpa henti. Hingga akhirnya Tony menyerah dan bersembunyi di belakang Rudy. Rudy hanya tertawa kemudian berteriak, "Bukaan lawangnya!" Sampai wani buka lawang dan krungu ngono maneh kon tak perkosa. Bah gak ngurus. Tidak Rudy yang didengar oleh Tony. Jadi artinya itu gini, buka aja tuh pintunya. Kalau sampai berani buka pintu dan terdengar suara seperti itu lagi, kamu akan aku perkosa. Terserah dah. Kira-kira seperti itu artinya.
Setelah Rudi berkata seperti itu, suara tersebut tidak muncul lagi sampai sekarang. Maka dari itu Rudi terkenal santai oleh teman-temannya. Jadi jika berbicara hantu kepadanya sangatlah percuma. Tony adalah teman dekatnya. Saat itu dia di rumah Rudi dan hendak pulang. Yakin munggah dewean, yang artinya kamu yakin mau naik sendirian? Rudi hanya mengangguk sambil memakai sepatunya. Dirinya sudah sedikit aneh dengan perasaannya. Memang saat itu malam Jumat Legi, hari yang terkenal horor di desanya. Katanya para demit ketika malam hari tiba bertepatan di hari itu akan berkumpul dan banyak yang gentayangan. Rudi membuang rasa takut itu jauh-jauh. Dirinya berangkat dan mengambil carrier-nya dan memberi isyarat ke Tony bahwa dirinya hendak berangkat. Hati-hati Rud, kamu sendirian loh. Tapi semoga ada yang naik juga hari ini. Berangkatlah Rudi ke sana. Dirinya saat itu membawa sepeda motor. Entah mengapa akhir-akhir ini Rudi sering sekali sendiri. Pikirannya sering kalut. Kadang ingin hati mengambil piring, secara tidak sadar dia mengambil gelas dan mengambil nasi lalu memasukkannya. Maklum, Rudi habis putus dengan pacarnya yang sudah 5 tahun dia sayangi. Pacarnya dipergoki selingkuh olehnya seminggu yang lalu. Tony dan teman-temannya sungguh menyayangkan akan hal itu dan juga memaklumi jika Rudi sering senang menyendiri. Padahal Rudi sudah berniat ingin melamarnya. Tidak terasa sudah hampir dan sudah sampai di area parkir Gunung Panderman. Sepi saat itu, ya memang sudah jam 4 sore saat itu. Langit sudah hampir redup. Rudi dengan sikap cueknya merapikan barang yang tidak ingin dia bawa dan dia letakkan di pojok sepeda motornya. Kemudian tukang parkir mendekatinya. Loh mas, kok naik sendiri? Rudi tertawa dan menunjukkan uang parkir kepada bapak itu. Ternyata karena seringnya Rudi naik Gunung Panderman, tukang parkir pun sudah hafal kepadanya. Dia melanjutkan perjalanan, namun saat dirinya merapikan uangnya untuk dia letakkan kembali di dompet, Rudi tampak kebingungan karena di depan pintu parkir terlihat lelaki sedang duduk dan merangkul tasnya. Rudi tidak melihat datangnya lelaki itu dari mana. Tiba-tiba sudah duduk di depan pintu parkir. Rudi tetap melanjutkan perjalanannya. Dirinya melupakan keberadaan orang tersebut dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Berjalan melewati lelaki itu, Rudi memperhatikan wajahnya yang lumayan kurang sehat. Lelaki itu memiliki kulit pucat pasi. Rudi menganggukkan kepala saat dirinya tahu bahwa lelaki tersebut memperhatikannya. Rudi mencoba tersenyum, namun respon itu tidak terbalas oleh lelaki tersebut. Namun bukan sifat Rudi untuk menanggapi sikap tersebut. Dirinya fokus pada niatnya dan dia melanjutkan perjalanan. Untuk mencapai puncak, Rudi bisa saja menempuh waktu 3 jam ke sana. Rudi memilih berjalan santai tanpa harus terburu-buru seperti orang dikejar waktu. Hal itu dia lakukan karena dirinya memang ingin bermalam dahulu di latar Embok. Maka dari itu dia memilih berjalan santai. Saat berjalan dan sudah jauh dari rumah warga, Rudi seperti sedang dibuntuti oleh seseorang. Padahal saat itu tidak ada yang naik, hanya dirinya saja. Maklum, mungkin karena sekarang bertepatan dengan hari Jumat, jadi orang yang akan naik 2 kali. Dia menoleh ke belakang. Ternyata lelaki yang dia lihat di parkiran tadi sudah berjalan tertunduk di belakangnya. Rudi bingung karena posisi berjalan lelaki tersebut sangat aneh. Pikiran itu lebih dia nanti saja. Rudi mencoba berjalan lagi. Ketika dia berjalan agak jauh, ternyata perasaan tidak enak di dalam hatinya mengalahkan sifat cuek yang paten dalam dirinya. Akhirnya ditunggulah lelaki itu agar jalannya mendekat kepadanya. Setelah sudah dekat, Rudi mulai menyapa. Sendirian kah mas? Tidak seperti tadi waktu di parkiran. Laki-laki ini merespon pertanyaan Rudi. Iya. Entah kenapa jawaban laki itu membuat bulu kuduk Rudi berdiri, seperti hawa aneh yang berusaha berjalan menghantam tubuhnya. Rudi mencoba melanjutkan pertanyaan kepadanya. Aku Rudi mas, salam kenal, ucap Rudi sopan.
Lelaki itu dengan pelan meraih tangan Rudy sambil menganggukkan kepala. Kemudian mereka berdua berjalan bersama. Tidak ada keanehan saat itu. Mereka mengobrol satu sama lain, saling melontarkan pertanyaan, dan tiba-tiba waktu berlalu. Mereka tiba di latar ombak. Rudy kemudian duduk dulu sembari mengistirahatkan otot-otot kakinya, diikuti dengan lelaki tersebut yang ternyata belum diketahui namanya oleh Rudy. "Loh, Mas, tadi belum ngasih tahu aku namanya sampean siapa?" tanyanya tersenyum. Lelaki itu tersenyum kepada Rudy. Dirinya berkata, "Saya sendiri juga lupa. Dani mungkin, seingatku Dani," jelasnya. Rudy memperhatikan sikapnya yang aneh. Dirinya bingung dengan jawaban lelaki tersebut. "Oke deh, aku panggil Sam aja, biar gak ribet. Hehehe," saut Rudy. "Oh iya Mas, rumahmu di mana?" tanya Rudy. "Rumahku di sini," jawabnya dengan cepat. Maksudnya gimana sih?" "Oh, mungkin di desa bawah," batin Rudy itu. Enak ya deket gunung, tapi ya kalau masih di Batu tetap saja dingin." "Hehehe," jawab Rudy. Lelaki itu tertawa, namun aneh sekali. Rudy tetap tidak berpikir aneh saat itu. Dirinya menikmati sekali kesunyian sore yang nyaman baginya. Hingga malam pun tiba. Tenda sudah selesai terpasang, api unggun sudah menyala, namun laki-laki itu masih tetap duduk di tempat yang sama sebelumnya. "Mas, sini loh," ucap Rudy. Laki-laki itu berdiri dan mendekati Rudy. Rudy menuangkan secangkir kopi ke dalam gelas kecil di tangannya. "Saya tidak minum Mas," ucapnya pelan-pelan. Rudy pun tersenyum. "Ini kopi kok." Ternyata saat itu Rudy belum mengerti isyarat aneh dari laki itu. "Mas, sampean gak kedinginan tah? Kok gak pakai jaket? Kok malah pakai jaket tipis-tipis?" tanya Rudy. Lagi itu hanya tersenyum. "Saya tidak merasakan apa-apa Mas," ucap lelaki tersebut. Rudy semakin tidak mengerti dengan laki-laki itu. Biasanya orang naik membawa peralatan untuk hiking, tetapi tidak dengan dirinya. Lelaki itu membawa tas yang terlihat tak berisi. Hanya saja ada yang menarik perhatian Rudy. Sebuah handphone yang dipegang olehnya dari tadi sampai saat ini. Wajahnya juga terlihat sangat sedih dan aneh. Rudy sudah sempat menawarkan untuk tidur satu tenda dengan bersamanya. Namun laki-laki tersebut menolak. Katanya dia mau cari tali birunya yang hilang di area situ. Rudy semakin bingung karena gelap gulita seperti ini. Dia ingin mencari satu benda yang susah sekali dilacak keberadaannya di sini. Tali apa Mas?" "Tali biru kesayanganku," ucap lelaki tersebut. Rudy hanya menghembuskan nafas yang panjang. Dirinya hanya ingin tidur dan merebahkan tubuhnya di dalam. "Mas, aku tidur dulu ya. Kalau nanti Masnya ngantuk, langsung masuk saja ke tenda," ucap Rudy. Lelaki itu hanya tersenyum dan tidak menghiraukan perkataan Rudy, hingga Rudy tertidur pulas. Pada tengah malam Rudy terbangun karena suara nada dering handphone Nokia. Suara tersebut jelas berdering berkali-kali. Rudy yang menyadari bahwa dirinya ketiduran akhirnya melihat sekitar. Ternyata lelaki itu belum masuk ke dalam tenda. Rudy segera keluar, namun tidak terlihat lelaki itu di luar tenda. Rudy celingukan dan menyalakan headlampnya. Tidak ada jejak lelaki itu pergi kemana. Batin Rudy mungkin dia meneruskan sampai puncak. Namun dia agak ragu karena untuk berjalan ke arah puncak resiko diganggu oleh monyet yang lumayan banyak dan sangat jahil. Sudahlah, pikirnya. Dia masuk lagi ke dalam tenda karena dingin dan angin lumayan mencubit kulit. Di dalam tenda, Rudy merupakan badannya. Dirinya mulai mengingat kenangan manis bersama mantannya dulu. Namun belum lama dirinya melamun. Tiba-tiba terdengar suara desahan kecil yang kesakitan dan susah sekali bernafas. Suara rintihan menahan sakit yang sangat amat sakit sekali. Kemudian terdengar suara nada dering itu lagi. Rudy mencoba tetap tenang dan diam dalam tenda. Kemudian suara itu hilang. Sorotan lampu tiba-tiba menyala dan terlihat bayangan yang berada di luar tenda.
Rudy terkejut karena dia melihat sepasang kaki yang melayang dan membentuk bayangan pada dinding tendanya. Kali ini Rudy gugup karena bayangan itu mengelilingi tenda. Rudy memperhatikan saja dan melihat apa saja yang terjadi saat itu, hingga sinar itu hilang bersama bayangan itu. Rudy mengangkat alis dan berniat mencoba melihat keluar tenda. Tapi duk duk duk, suara hantaman benda ke tanah berkali-kali. Rudy yang hampir berdiri kemudian mengurungkan niatnya. Dirinya mencoba untuk memperhatikan lagi apa yang akan mengganggunya sebentar lagi. Duk duk duk. Rudy tidak bisa melihat apapun dan mencoba untuk mengintip dengan muka resleting tenda. Dirinya mencoba mukanya pelan-pelan. Wajahnya mulai pucat pasi antara takut dan geli. Rudy sangat benci sekali dengan sosok yang satu ini. Namun sudah menjadi resiko jika bertemu dengan bangsa mereka di sana. Rudy hanya membatin dan berdoa. Dirinya melihat bungkusan kain putih yang diikat dan melayang. Namun dari dalam bungkusan itu keluar tangan yang kulitnya berwarna abu-abu. Rudy segera menutup resleting tendanya dan berkata, "Astagfirullah, aku yakin pocong itu," ucap Rudy dengan suara yang pelan. Kemudian suara itu muncul kembali. Tidak ada yang bisa Rudy lakukan selain menunggu di dalam tenda sampai mereka tidak mengganggu lagi. Hampir setengah jam suara itu mengelilingi tenda Rudy dan berputar-putar di sana. Rudy mencoba tenang dan membuang jauh perasaan gelisahnya, hingga dia mencoba memejamkan mata agar dirinya bisa tidur. Ternyata kejadian itu berlalu dan Rudy memang tertidur. Hingga pagi hari saat dia bangun, sudah ada pendaki yang berjalan menuju puncak. Suara langkah pendaki itu membangunkan tidurnya. Badannya sangat segar sekali dan sehat. Dia terkejut karena matahari sudah bersinar terang. Dirinya membereskan peralatannya dan segera mungkin melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Panterman. Setelah sampai dengan melewati rintangan, melewati sekumpulan monyet yang cukup banyak sekali, Rudy meminum air dari botol minumnya. Dirinya tak melihat jejak laki-laki tersebut. Bahkan dirinya bertanya kepada pendaki lain yang berpapasan. Namun tidak ada yang melihat dengan ciri-ciri tersebut. Akhirnya Rudy memutuskan untuk turun dan pulang. Rasa penasaran Rudy masih menggebu-gebu dalam dadanya. Dan akhirnya dia menanyakan kepada petugas tiket dan daftar pengunjung yang naik kemarin. Namun kata petugas itu, Mas Rudy saja yang naik kemarin sore, tidak ada pendaki lagi. Petugas tersebut juga mengatakan bahwa dirinya saat itu berjaga 24 jam. Rudy mencoba bertanya kembali, "Kalau pengunjung yang nama Dani, Pak?" ucapnya. "Tidak ada pengunjung bernama Dani sampai hari ini, Mas," jawabnya. Rudy semakin bingung dengan apa yang terjadi hingga dirinya berjalan turun ke bawah. Namun di ujung jalan yang timbun terlihat seorang yang berdiri tegak terlihat dari kejauhan. Rudy mencoba melihat dengan jelas bahwa itu adalah laki tersebut. Namun Rudy melepaskan wajah khawatirnya dan membelalakkan matanya. Laki tersebut melayang dan terlihat likitan tali biru yang berada di lehernya. Posisinya melayang dan gantung diri. Rudy segera beranjak menuju parkiran dan pulang. Bagaimana menurut teman-teman? Jadi ternyata si Dani ini adalah hantu atau mayat dari seorang pendaki yang bunuh diri di atas Gunung Panterman. Bagaimana menurut teman-teman? Apa pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, buat teman-teman yang suka cerita-cerita seperti ini, bolehlah di like video ini dan subscribe juga channel aku supaya kalian tidak tertinggal oleh konten-konten menarik lainnya. Dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke seluruh sosial media kalian. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya cerita misteri atau cerita horor, boleh nih dikirim ke email yang udah aku sediakan di kolom deskripsi ya. Dan juga jangan lupa juga untuk follow Instagram aku dan seluruh sosial media aku. Linknya ada di deskripsi. Mungkin itu saja yang dapat Aska sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi